Tapi bukan berarti seluruh jam kehidupan kita itu hanya untuk itu, gitu kan ya. Belum tentu besok itu ada gitu hari ini. Jadi kalau ketika ada kesempatan, ada waktu, kita sempatkan untuk melakukannya. Iya, memang kalau kita tidak bisa mengatur dengan waktu dengan baik, akhirnya yaitu tadi yang paling utama biasanya menyesal. Halo Sobat Askara Channel, kita jumpa lagi di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan hari ini sudah ada di studio bersama kita ada Ibu Ety Rahmawati. Selamat datang Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih ya sudah selalu bersedia untuk kita ngobrol terus. Dan hari ini tentunya kita mencari makna-makna lainnya ya Bu ya. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang waktu nih Bu. Ya, hal yang ya sehari-hari lah ya kita hadapi begitu. Dan terutama kalau ngobrolin soal waktu ya Bu, mungkin agak curhat sedikit. Jadi kadang-kadang justru kita merasa tuh waktu berjalan begitu cepat. Gitu. Misalnya ini sudah bulan Oktober, jadi kok tiba-tiba sudah Oktober ya gitu. Kok rasanya kurang dan lain-lain. Nah kira-kira menurut Bu Ety nih Bu, kenapa sih kita tuh kadang kalau berhubungan dengan waktu, justru kita tuh selalu merasanya kok kurang terus ya gitu ya. Padahal kalau dilihat waktu itu semua orang punya waktu yang sama. Sama iya. 24 jam gitu. Baik kita, baik orang-orang yang yang punya kedudukan. Iya. Bahkan presiden pun punya waktu sama dengan kita ya 24 jam. Tapi kok kita ini seringkali lebih merasa kok gak ada waktu gitu ya. Biasanya belum ya. Ini belum itu. Padahal itu semua sama, waktunya itu yang kita miliki sama. Ya, kita merasa, kadang-kadang kita merasa kurang waktu, itu biasanya karena kita tidak bisa memakai waktunya dengan baik gitu. Tidak ada alokasi waktu yang tepat gitu. Jadi merasa kurang samalah dengan berkat Tuhan yang kita terima itu kan biasanya kan gitu ya. Kok merasa kurang gitu. Itu sama kayaknya ya dengan waktu ya. Kami merasa kurang. Kenapa? Karena kita nggak mengalokasikan waktu kita dengan baik. Kita hanya berjalan apa adanya, sesuka suka kita, moodnya kita kemana ya ke sana gitu ya. Nah itu mungkin yang membuat kita cenderung jadi waktunya kok kurang terus ya. Untuk waktu saya untuk melakukan ini kok kurang ya gitu. Atau memang kita waktu melakukannya tidak sungguh-sungguh gitu. Jadi lebih banyak santainya, lebih banyak hal-hal lain yang mungkin dilakukan yang tidak berguna. Misalnya gitu juga membuat kita merasa kurang terus dengan waktu yang padahal waktunya sama semua gitu. Bayi juga punya waktunya sama. Nggak ada yang beda gitu ya. Beda, tetap satu hari 24 jam. Bener. Berarti itu soal manajemen waktu juga ya Bu ya. Bagaimana kita punya rencana itu juga gitu. Kalau mungkin nggak berencana malah mungkin rasanya kayak sekedipan mata begitu ya, kayak semua momen lewat tiba-tiba udah akhir tahun. Seperti itu biasanya. Nah, juga ada yang pernah saya dengar ya, orang bilang nggak ada namanya itu kita tuh terlalu sibuk atau nggak ada waktu. Sebenarnya itu soal prioritas gitu. Nah, itu gimana Bu? Apa hubungan korelasi antara prioritas itu dengan bagaimana kita mengatur waktu itu? Iya, memang sama ya. Kalau kita merencanakan sesuatu, pasti ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3 gitu ya. Kalau prioritas itu kan pasti yang nomor 1-nya dulu. Nah, jadi memang sebenarnya tidak ada Mbak Ita bilang soal tidak ada orang yang bilang tidak ada waktu ya. Tidak ada waktu. Tidak ada terlalu waktu. Sibuk. Terlalu sibuk, nggak ada waktu saya. Sering itu kan muncul ya dari diri seseorang. Wah, saya nggak ada waktu. Padahal kalau kita lihat orang-orang lain itu bisa melakukannya. Kenapa kita nggak bisa? Nah, itu kan katakan tadi soal prioritas. Ya. Jadi memang kita itu juga harus bisa mengalokasikan waktu tadi yang saya katakan ya, sama dengan keuangan misalnya ya, ada alokasi tertentu, ada yang rutin, ada yang nggak rutin. Nah, kalau kita punya
punya prioritas sekarang saat ini. Mungkin kalau anak-anak, masih remaja, biasanya prioritasnya belajar. Jadi prioritas nomor 1 belajar, otomatis alokasi waktunya ke belajar itu nomor 1 gitu ya. Jadi ada prioritasnya. Kalau sudah mulai produktif berarti artinya kita melakukan pekerjaan yang menjadi prioritas kita. Apalagi kalau ada orang-orang tertentu yang ingin buka usaha, pasti itu kan prioritas hidupnya ya. Jadi prioritas saya harus usaha saya maju gitu. Otomatis alokasi waktu yang paling banyak dia lakukan adalah untuk usaha itu, sehingga usahanya bisa berhasil. Atau mungkin prioritas-prioritas yang lain ya, bisa misalnya orang, saya prioritasnya mau mencapai tujuan saya untuk belajar terus sampai mencapai doktor misalnya atau profesor lah sampai gitu ya. Itu bisa jadi itu berarti dia mengalokasikan waktunya untuk itu. Tapi bukan berarti seluruh jam kehidupan kita itu hanya untuk itu gitu kan ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya tidak ada waktu, terlalu sibuk. Karena kita sudah bisa mengatur waktunya, otomatis yang jadi prioritas itu yang kita banyak porsinya. Yang rutin ya tetap harus dilakukan kan. Misalnya kita harus istirahat, kita harus santai, kita harus ada waktu healingnya gitu ya. Waktu healing, waktu ngobrol dengan orang lain, waktu juga memperhatikan orang lain gitu ya. Kalau sudah mulai ada keluarga, memperhatikan pasangan, memperhatikan anak-anak. Kalau masih bujang, memperhatikan orang tua atau saudara yang lain. Nah, itu tetap harus ada gitu. Bukan berarti terus semua waktunya dipakai untuk mencapai tujuan itu, akhirnya yang lain terbengkalai gitu ya. Jadi tetap harus ada yang rutinnya, tetap ada. Jadi memang prioritas harus ada juga. Jadi kalau masa-masa produktif biasanya ya memang itu prioritasnya untuk mencapai karir, untuk mencapai usahanya berhasil, mencapai bisnisnya berhasil, kan seperti itu. Itu jadi mungkin ya kalau prioritas harus diatur, dan memang setiap orang kan berbeda-beda ya Bu ya. Seperti tadi yang punya keluarga ya mungkin prioritasnya harus dibagi jadi 4 mungkin yang utama seperti itu. Kalau misalnya yang belum berkeluarga begitu mungkin ya prioritasnya karir mungkin sama healing itu tadi misalnya ya kan. Jadi prioritas itu bisa jalan mungkin awal startnya gitu, kita bisa mulai mengatur waktunya dengan baik. Karena mungkin bisa pikir tadi tuh waktu tuh semacam hadiah begitu ya Bu ya, dari Tuhan yang kita harus atur benar-benar, tidak bisa. Ya sama lah dengan berkat itu ya. Kita dapat berkat waktu itu yang harus diatur dengan baik gitu. Supaya tidak sia-sia begitu ya Bu ya. Jadi kalau berhubungan dengan menghargai waktu itu berarti lebih besar sebenarnya tentang mindset kita ya Bu ya. Benar. Dan banyak sekali mindset sih memang tentang menghargai waktu ini. Nah, ada yang mungkin berpikir bahwa santai aja, mungkin esok kan masih ada, kan ada lagunya itu Bu ya. Besok masih ada gitu. Atau malah sebaliknya, belum tentu besok itu ada gitu harinya. Jadi kita harus benar-benar menyibukkan diri. Nah, mungkin dari kedua mindset ini tuh mana yang mungkin lebih harus kita pilih, atau mungkin keseimbangan dari keduanya atau gimana? Iya, kalau saya lebih cenderung kepada besok sudah nggak ada lagi. Karena apa? Mengandaikan bahwa besok itu nggak ada. Kalau kita misalnya ya ada saat pekerjaan kita lakukan, mungkin memang bisalah kita tunda besok. Tapi kalau sekarang kita bisa lakukan, kenapa enggak? Gitu kan ya. Biasanya kan gitu ya. Itu makanya saya lebih cenderung kepada lebih baik kita berpikir besok ada pekerjaan yang lain, bukan menunda hari ini pekerjaan ini kemudian ditunda, besok kan masih ada waktu gitu kan. Seperti orang-orang yang biasa pakai deadline ya, kalau kerja gitu pakai deadline atau apalah, merencanakan sesuatu gitu pakai deadline. Besok aja, deadline-nya masih panjang gitu. Itu suatu kebiasaan yang buruk sebenarnya ya. Ya itu sering sih ya kalau boleh menunda-nunda itu tiba-tiba sudah besok gitu. Ternyata besok akhirnya kejar-kejaran gitu, semalaman nggak tidur gitu ya. Betul. Nah itu yang harusnya dihindari. Kalau kita memanage waktunya dengan baik, otomatis yang semalaman nggak tidur itu nggak akan pernah terjadi. Harusnya mungkin bisa dicicil 2 jam, mungkin 1 minggu tuh jadinya 8 jam nggak tidur ya. Jadi kalau
Kalau itu dari sisi pekerjaan, kalau ini, kalau misalnya kita ada kesempatan, misalnya waktu ini kesempatan saya bisa mengunjungi seseorang, belum tentu besok ada kesempatan lagi kan. Jadi ketika kita ada waktu itu, ya lakukanlah gitu, selagi ada kesempatan ya. Jadi mindsetnya kita itu sebenarnya harus, waktu itu adalah kesempatan. Jadi jangan dibiarkan berlalu begitu saja, karena waktu nggak bisa diputarkan. Iya, nggak bisa kembali lagi gitu ya. Kita nggak bisa berpikir, wah kalau dulu, nah itu kan jadi penyesalan ya akhirnya. Jadi jangan sampai kita dulu tahu gitu, saya cepat datang kepada dia sebelum dia mengalami ini gitu ya. Jadi kalau ketika ada kesempatan, ada waktu, kita sempatkan untuk melakukannya. Sama dengan pekerjaan tadi. Jadi supaya jangan kita sampai lembur, sampai tengah malam, sampai nggak tidur. Itu kebiasaan buruk itu. Kita mulai belajar harus memanage waktunya dengan baik, kan begitu. Dan tadi ada poin menarik ya Bu, kita mengatur waktu itu tidak hanya, atau memanfaatkan kesempatan tidak hanya tentang karir atau sesuatu yang harus kita capai, tapi juga relasi itu tadi ya Bu. Benar. Misalnya kalau ada kita belum memaafkan siapa, atau misalnya kita punya salah sama siapa begitu yang belum kita bereskan, mungkin kita perlu punya mindset itu juga ya Bu, bahwa waktu jangan-jangan besok misalnya ada ketemu sampai seperti itu ya, kan kita memang tidak tahu ada bencana apa. Makanya jangan sampai kita menyesal gitu. Akhirnya kan kita yang menyesal ya. Untuk itu relasi. Kalau ada kesempatan, kalau orang tua misalnya orang tua sudah jauh gitu ya. Kalau ada kesempatan sempat datang kunjungi, kan biasanya orang tua seneng banget kalau dikunjungi anaknya yang jauh gitu ya, datang dari jauh. Nah, kalau kesempatan datanglah, misalnya seperti itu juga. Ya tadi kalau berterima kasih. Kalau misalnya ada masalah dengan orang lain, cepatlah selesaikan. Kenapa harus ditunda gitu? Jadi kalau itu sudah jadi lebar ya, bukan cuma masalah waktu lagi ya, tapi kesempatan untuk melakukannya. Jadi memang menurut saya sih waktu itu harus kita punya mindset adalah kesempatan. Jadi nggak bisa kita biarkan begitu saja kesempatan itu pergi dari diri kita. Jadi kan waktu kan berharga sekali sebenarnya makanya kita juga harus bisa menghargai. Ada yang bilang waktu itu emas gitu ya. Iya, karena kalau hilang nggak bisa dicari juga ya Bu ya. Susah dicari. Ya sudah begitu kalau sudah berlalu. Jadi itu tadi yang penekanan bahwa waktu sebaiknya kita pikir sebagai sebuah kesempatan. Gitu. Jadi menjalani hari demi hari itu bisa lebih maksimal begitu ya Bu ya. Nah, jadi mungkin bisa lebih jabarkan lagi ya Bu. Jadi untuk waktu dalam hidup kita sebaiknya kita fokus pada hal-hal apa nih Bu, supaya juga kita bisa lebih kalau kita bicara tentang waktu yang kita miliki, untuk apa sih kita hidup ini sebenarnya. Jadi buatlah waktu dalam diri kita itu berharga. Kan kita bicara tentang menghargai waktu ya. Berharga otomatis berdampak buat orang lain. Jadi jangan sia-siakan hidup kita hanya untuk diri kita sendiri, untuk menyenangkan hati kita saja. Memang nggak salah orang menyenangkan hati dengan memakai waktunya hanya untuk santai, untuk menyukakan hati lah, yang hobi-hobinya yang dia lakukan itu apa, itu tidak ada salahnya. Tetapi bagaimana kita juga memakai waktu kita untuk juga berdampak buat orang lain, memperhatikan orang lain, supaya orang lain dapat merasakan gitu ya, merasakan apa yang kita miliki, energi positif kita itu tersalurkan gitu. Jadi orang lain termotivasi dengan kita, misalnya seperti itu. Juga masalah kita juga mencapai impian kita. Pastikan semua manusia punya impian, apapun itu impiannya. Nah, itu juga bisa kita capai, tapi tanpa mengorbankan hal-hal yang inti ya. Misalnya tadi intinya hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan diri kita sendiri pun perlu waktu gitu ya. Hubungan kita dengan orang lain sudah teman, orang lain yang mungkin perlu perhatian kita gitu. Nah, itu hal seperti itu ya harus kita lakukan dalam memanage waktu kita. Jadi otomatis waktu yang kita miliki kita gunakan, kita alokasikan untuk diri kita,
untuk orang di sekitar kita, nah, untuk orang yang jauh pun kita alokasikan untuk diri kita, otomatis untuk mencapai impian kita kan. Jadi selain hal-hal rutin yang harus kita lakukan, termasuk gitu. berarti untuk memaksimalkan talenta mungkin yang sudah kita punya begitu. Jadi mungkin fokusnya tadi itu ya Bu ya, untuk memanfaatkan kesempatan untuk memaksimalkan kemampuan, kemudian berbuat baik kepada orang lain, begitu belajar ya. Juga belajar bisa juga, terus menerus kan, orang nggak ada bisa belajar itu tidak ada waktu, ada batasannya, batasan tidak ada kata terlambat ya Bu ya, untuk orang mau tetap harus bisa belajar gitu. Itu juga, nah itu harus dimanage dengan baik supaya jangan keteteran gitu ya. Jadi akhirnya tadi bilang gak ada waktu. Iya, menyesal belakangan. Gak punya waktu saya melakukan ini itu. Nah itu kita harus manage dengan baik gitu. Hal-hal apa sih Bu yang akan kita rasakan gitu Bu, kalau misalnya kita tidak mengaturnya semua itu dengan baik, itu apa ya dampak berkepanjangannya Bu? Mungkin bisa di. Iya, memang kalau kita tidak bisa mengatur dengan waktu dengan baik, akhirnya yaitu tadi yang paling utama biasanya menyesal. Karena ketika kita mulai mungkin masa-masa tua gitu ya, baru kok dulu saya waktu muda tidak begini ya, gitu ya. Maksud tidak melakukan ini ya. Kenapa saya tidak pernah mau belajar misalnya. Kalau seandainya saya dulu belajar terus, saya pasti bisa mencapai yang lebih baik daripada sekarang. Pasti yang pertama, kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik, pasti ada penyesalan. Kemudian hubungan kita dengan orang lain bisa tidak baik. Karena kan kita tidak pergunakan waktu itu tadi, misalnya ada konflik, ada ini dengan orang lain, akhirnya persoalnya panjang. Nah, pasti itu ada sesuatu yang akan membuat kita tidak merasa nyaman ya kalau ada masalah dengan orang lain. Untuk diri kita sendiri pun kadang-kadang juga kita bisa merasa kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik, semuanya kalau orang Jawa bilang kepontal-pontal gitu ya. Iya, itu kayaknya deskripsi yang paling tepat itu Bu. Lebih mantep ya kalau ngomong bahasa Jawa gitu ya. Kepontal-pontal semuanya. Terus deadline tidak pernah selesai, otomatis kan mengganggu karir ya, mengganggu karir kita dalam bekerja atau bisnis kita. Kalau kita bisnis, relasi kita dengan orang lain tidak baik, otomatis ada orang yang karena tidak menghargai waktu suka terlambat, itu bisa ketemu dengan klien terus terlambat, kliennya sudah pergi, itu juga bisa menjadi bisnisnya tidak bisa berjalan dengan baik. Buntutnya tuh bisa panjang ya Bu ya. Pasti ada hal-hal yang merugikan ya, banyak hal yang merugikan kita secara pribadi atau relasi, itu juga bisa jadi itu. Iya ya, berarti memang sangat penting untuk menghargai waktu dan dimulai dari merencanakan itu, menentukan prioritas. Dan ini yang terakhir nih Bu Eti, apa sih yang akan kita tuai kalau misalnya kita benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik, terutama karena kita menganggap bahwa ini Tuhan yang sudah sediakan begitu Bu. Ya, yang pertama pasti kita bisa merasakan bahagia. Karena kalau ketika kita sudah mulai belajar ya, mungkin memang sejak dini kita harus belajar untuk menghargai waktu, memanage waktu. Kita akan dapat merasakan apa yang kita impikan, apa yang kita rindukan, pasti paling tidak itu hampir semuanya terpenuhi. Ketika kita merasakan, oh ternyata itu kan sesuatu yang kita impikan berhasil, itu kan membuat kita bahagia ya. Puas itu, juga ya Bu. Itu puas dan bahagia itu pasti bergandengan tangan ya. Jadi itu dapat kita rasakan. Kemudian kita juga berdampak buat orang lain tadi. Jadi kita bisa memotivasi orang lain. Apa yang energi positif yang kita keluarkan, orang lain bisa melihat. Atau kita menjadi teladan, role model buat orang lain kan, otomatis. Oh saya pengennya seperti kakak itu, saya pengen seperti ibu itu, bapak itu, kakak, siapapun ya, kita bisa jadi role model mereka. Jadi dengan begitu kita itu berdampak buat mereka. Dan hubungan kita dengan orang lain, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita juga menjadi baik kan. Terutama ada waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan, karena biasanya alokasi kita membagi waktu itu kan tepat gitu. Kalau kita tepat pasti ada waktu kita dengan Tuhan, waktu kita dengan keluarga, waktu kita dengan diri kita sendiri, waktu kita dengan teman, waktu kita bekerja, waktu kita istirahat. Semuanya kalau kita sudah alokasikan yang baik,
hubungan-hubungan itu menjadi lebih baik gitu. Jadi baik dengan Tuhan, baik dengan keluarga, baik dengan orang lain, dengan sekitar kita gitu. Jadi menjadi lebih baik. Itu mungkin yang menjadi apa? Hal yang mungkin bisa memotivasi gitu ya. Jadi karena mungkin melihat hal-hal ini itu siapa sih yang nggak mau merasa bahagia, puas, kemudian relasi dengan siapapun juga menjadi lebih baik. Jadi memang itu pentingnya menghargai waktu ya Ibu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Ety untuk perbincangan kita pada hari ini yang semoga juga bisa memberkati teman-teman di Askara Channel ya. Baik, itu tadi perbincangan kita tentang menghargai waktu. Semoga juga bisa terinspirasi bagaimana kita belajar tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah disediakan. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Tuhan memberkati.